Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri 5 video Manajemen Risiko Cyber bersama saya Ahmad Hamim Tohari. Ini adalah episode kelima yang merupakan episode terakhir di mana kita akan membahas risk control strategi. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana melakukan risk determination atau risk assessment. Kita menilai bagaimana suatu risiko diberikan skor atau rating berdasarkan nilai aset yang terdampak dan juga likelihood atau peluang terjadinya ancaman. Nah, ketika suatu organisasi sudah mengetahui bahwa ada ancaman atau ada risiko yang bisa menyebabkan competitive disadvantage atau menghilangkan keunggulan kompetitif dalam bersaing di pasar atau dalam bisnis yang digeluti oleh suatu perusahaan atau organisasi, maka biasanya harus segera dilakukan kontrol ataupun pengendalian terhadap risiko yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Bentuknya biasanya berupa sebuah tim untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak ataupun persentase dari risiko. Nah, ketika sebuah project team untuk melakukan information security development itu sudah dilakukan, maka dia bisa memilih 5 basic strategi dari kontrol yang biasanya diimplementasikan di konsep manajemen risiko cyber. Strateginya adalah yang pertama defend, yang kedua transfer, yang ketiga mitigate, yang keempat accept, dan yang kelima terminate. Kita akan bahas satu persatu dari 5 strategi pengendalian risiko yang ada. Yang pertama defend. Apa itu defend? Itu bagaimana kita sebagai organisasi atau sebagai sebuah perusahaan itu melakukan pencegahan atau perlindungan terhadap aset yang kita miliki untuk sebisa mungkin mengurangi dampak dari atau peluang terjadinya risiko yang mengancam. Organisasi dapat melakukan mitigasi risiko terhadap suatu aset dengan mengcounter atau melawan, mendefend, melakukan perlindungan dari threat yang dihadapi. Caranya menghilangkan exposure. Memang sulit, tapi masih mungkin dilakukan untuk mengeliminasi ancaman itu. Sebagai contoh kasus, pada tahun 2002, McDonald Corporation yang menjadi subjek attack, baik itu attack cyber maupun lainnya, dari animal rights cyber activist. Dia melakukan serangan cyber kepada McDonald yang itu tujuannya untuk push McDonald supaya menggunakan resource atau supplier yang itu menjaga hak-hak animal right gitu ya. Kemudian McDonald menjawabnya itu dengan melakukan perbaikan dan memberikan aturan-aturan dalam memasok bahan berupa telur dan ayam yang diperhatikan kesehatan dan cara merawatnya. Nah, strategi ini konsisten dengan perubahan-perubahan dilakukan McDonald untuk mendapatkan atau memenuhi keinginan dari animal rights aktivis yang kemudian akhirnya memperbaiki hubungan mereka dengan. Kemudian defense strategi yang lain adalah implementasi dari security control dan safeguard untuk mendeflect attack yang ada. Jadi kalau detect ya otomatis kita pasti membuat hardening gitu ya, atau melakukan perlindungan dari sistem kita. Tapi secara umum untuk menghilangkan serangannya tentu kita mungkin bisa mempertimbangkan melakukan perubahan kebijakan berkaitan apa yang menjadi tuntutan dari orang yang menjadi threat atau ancaman bagi kita. Strategi yang kedua adalah risk transfer.
risk transfer, kita bagaimana suatu organisasi itu mencoba menggeser risk ke aset yang lain, ke proses yang lain, atau ke organisasi yang lain. Nah, ini bisa dicapai dengan merethinking bagaimana service itu diberikan, kemudian bagaimana deployment modulnya dilakukan, atau melakukan outsource ke organisasi yang lain. Atau metode yang lain juga bisa dengan membeli asuransi, atau juga bisa implement service contract dengan provider. Dalam suatu buku, In Search of Excellence, manajemen konsultan Tom Bitter and Robert Waterman mempresent suatu seri dari case study of high performing corporate, dan satu dari 8 karakteristik dari high performing corporate adalah stick to that meeting. Maksudnya adalah stay reasonably close to business demo. Artinya, ketika kita punya bisnis di bidang tertentu, maka sebaiknya fokuslah ke bidang itu saja. Misalnya di sini produk manufaktur photographic equipment and chemical, fokus ke photographic equipment saja. General Motor ya fokus ke desain, construction, car, truck, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika memerlukan resource untuk misalnya website, aplikasi, maka bergantung pada konsultan atau kontraktor atau pihak ketiga yang bisa memprovide service seperti ini. Prinsipal dari risk transfer ini tetap akan dikonsider kapanpun organisasi itu mulai memperluas operasinya. Misalnya semakin banyak customer, semakin banyak cabang, semakin banyak outlet, dan lain sebagainya, maka sistem manajemen informasi security-nya itu harus juga terus ditingkatkan, dan juga bisa jadi perlu melakukan hire dari orang-orang yang bisa memiliki kompetensi untuk memprovide expertise yang diperlukan. Nah, tentu saja meskipun kita melakukan outsource atau transfer risknya kepada pihak ketiga, tidak serta-merta kemudian risknya menghilang. Bahkan tetap ada di mana peluang pihak ketiga itu tidak memenuhi service level agreement yang kita sepakati, tidak memenuhi kontrak yang tingkat layanan yang diinginkan. Nah, bisa jadi konsekuensinya juga bisa lebih berat. Misalnya kita mempercayakan suatu penyediaan terhadap pihak ketiga, tapi dia malah gagal menyediakan, sedangkan kita tidak punya alternatif lain, maka itu bisa menjadi katastrofik. Jadi penggunaan risk transfer juga perlu diperhatikan agar operasi perusahaan tidak kemudian terancam. Selanjutnya adalah mitigasi. Kita bisa melakukan mitigasi yaitu untuk mereduce impact. Jadi mitigasi itu tujuannya adalah bagaimana kita mengurangi impact yang ada dari eksplorasi dari vulnerability yang ada. Biasanya kita punya beberapa plan untuk melakukan mitigasi. Yang pertama incident response plan, yang kedua disaster recovery plan, yang ketiga business continuity. Incident response ini berbicara tentang begitu ada insiden cyber security, apa yang perlu kita lakukan. Kemudian yang kedua disaster recovery itu bagaimana ketika terjadi bencana alam, bisnis bisa tetap berjalan dan bisa diperbaiki dengan cepat. Dan business continuity berbicara tentang bagaimana tetap bisa berjalan ketika ada sesuatu yang sifatnya katastrofik itu terjadi. Makanya kemudian nanti ada implementasinya seperti DC dan DRC, kemudian mirroring, backup, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh 3 jenis plan yang bisa kita buat untuk mengimplementasikan strategi dari mitigasi kontrol. Yang keempat itu adalah strategi accept atau menerima risiko yang ada. Accept control strategi adalah kita nggak ngapa-ngapain atau do nothing untuk melindungi vulnerability dan menerima dari konsekuensi yang ada. Jadi bisa jadi resiko yang itu memang tidak perlu dilakukan apa-apa atau tidak worth it untuk dilakukan kontrol gitu misalnya. Atau peluangnya terlalu kecil, dampaknya terlalu kecil. Jadi ketika kita sudah mendeterminasi
level risikonya secara baik gitu ya, ternyata risiko ini mungkin dampaknya masih kecil, artinya kita tidak perlu melakukan apa-apa terhadap risiko. Jadi biasanya risiko yang tingkatnya low, kemudian frekuensi atau lagnya juga low, dampaknya terhadap saya juga low, ya kita bisa memilih untuk accept atau dibiarkan saja risikonya karena tidak punya nilai yang sepadan untuk dilakukan sesuatu atau kontrol terhadap risiko tersebut. Selanjutnya itu adalah terminate. Apa itu terminate strategi? Terminate strategi, kita bisa menghilangkan bisnis activity atau menghindari aktivitas bisnis yang itu menimbulkan risiko. Artinya terminate ini kita menghilangkan aktivitas terkait organisasi ataupun sistem atau apapun yang itu kemudian memunculkan risikonya. Jadi misalnya jika suatu organisasi sudah mempelajari bahwa implementasi bisnis to customer e-commerce operation determinant risk yang tidak sepadan dengan potensial benefitnya, maka organisasi bisa jadi cari alternatif lain untuk mendapatkan customer. Nantinya ya kita tidak perlu menjaga servernya atau membuat e-commerce yang aman, atau kita invest lagi untuk bikin e-commerce yang aman, tapi kita cari cara lain untuk memenuhi keinginan customer, karena mungkin implementasinya itu jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan didapat. Jadi terminate itu ya udah, kita aktivitasnya kita hilangkan, kita ganti mungkin dengan hal lain yang tidak memunculkan risiko. Ini berapa resume, jadi ada 5 paling tidak strategi yang umum di dalam melakukan risk control atau pengendalian risiko. Pertama ada defend, transfer, mitigate, accept, dan terminate. Terminate ini juga dibilang avoidance gitu ya, kita menghindari aktivitas yang beresiko. Kalau kita mau pergi dari satu tempat ke tempat lain, di mana pakai kendaraan bermotor, situasi hujan, kemudian dan lain sebagainya, maka terminate risikonya daripada terjadi apa-apa, sudah kita tidak usah pergi. Itu contoh dari bentuk terminate. Dan itulah bentuk-bentuk kontrol risiko yang bisa dilakukan dalam melakukan manajemen risiko suatu organisasi atau perusahaan.